warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan video edukasi tentang sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Safira Ardiansyah, absen 30. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, absen 18. Saya Nelly Hamdiah, absen 24. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Yuda Saputra, absen 4. Halo, perkenalkan, nama saya Nelly Hamdiah, absen 24. Di sini saya akan menampilkan video edukasi tentang komputer dan komponen penyusunnya. Apa sih komputer itu? Komputer adalah alat elektronik yang mengolah data, menganalisis data, dan menghasilkan data seperti dalam bentuk video, foto, dokumen, dan sebagainya. Sebenarnya kita menggunakan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Komputer itu banyak sekali bentuknya di sekitar kita. Salah satunya itu smartphone, komputer PC, ataupun laptop. Mari kita lanjut ke bagian-bagian komputer. Let's go. Sistem komputer terdiri dari 3 elemen, yaitu pertama, perangkat keras atau hardware, kedua, perangkat lunak atau software, dan yang terakhir adalah pengguna. Perangkat keras pada komputer adalah perangkat yang dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan. Contohnya adalah mouse, RAM, printer, dan sebagainya. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Perangkat ini seperti perangkat keras, yaitu tidak dapat dipindahkan, disentuh, maupun dilihat. Jika kita mengibaratkan komputer adalah otak kita, maka software adalah pikiran kita, yaitu seperti sistem operasi dan aplikasi dan sebagainya. Elemen terakhir yaitu pengguna. Pengguna adalah orang yang mengakses sebuah komputer. Jika tidak ada pengguna, maka komputer tidak akan jalan. Komponen penyusun pada komputer yaitu yang pertama adalah CPU atau unit control. Unit control ini diibaratkan sebagai otak komputer. Jadi, kalau pada manusia, otak itu bertujuan untuk menginstruksikan apa yang akan diperbuat dan akan otomatis dilakukan oleh organ tubuh yang lain. Begitupun juga dengan komputer. Jadi, CPU adalah otak atau saraf dari sebuah komputer yang bertujuan untuk menginstruksikan perintah ke komputer. Kecepatan pada CPU yaitu ada 2, yaitu yang pertama adalah megahertz dan gigahertz. Megahertz yaitu jutaan instruksi per detik, sedangkan gigahertz yaitu miliaran instruksi per detik. Semakin besar kecepatan pada proses, maka semakin cepat pula proses akan mengakses sebuah perintah. Namun kecepatan komputer tidak dapat dilihat dari kecepatan prosesornya saja, melainkan dilihat dari kecepatan komponen komputer lainnya. Komponen kedua yaitu Arithmetic Logical Unit atau dapat disingkat sebagai ALU, yaitu komponen pada komputer yang bertujuan untuk melakukan operasi pada suatu bidang seperti aritmatika dan logika saja. AU memiliki fungsi utama untuk mengambil keputusan dari operasi logika. Operasi logika ini meliputi perbandingan antara dua buah elemen yang terdiri dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar atau sama dengan dari. Komponen berikutnya yaitu memori. Memori terdapat dalam 2 jenis yaitu primer dan standar. Primer ada 2 yaitu RAM dan ROM, sedangkan standar ada HDD, SSD, compact disk, floppy disk, dan magnet tape.
Memori adalah tempat penyimpanan data yang bersifat sementara atau dapat disebut dengan RAM, bahkan selamanya, atau disebut dengan ROM. RAM adalah suatu hardware atau komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak teratur tata letaknya. Data RAM dapat hilang jika komputer dinonaktif atau realistic power supply dicabut dari perangkat. Kapasitas RAM di dalam komputer berpengaruh pada kecepatan proses pengaksesan data, sehingga proses penyimpanan data membuat data menjalankan program akan cepat sesuai besarnya RAM pada komputer tersebut. Macam-macam dari komputer, yaitu yang pertama yaitu komputer mikro. Komputer mikro adalah komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Beberapa komputer bahkan dalam bentuk papan tunggal yang berukuran kecil, misalnya yang populer ialah Raspberry Pi atau Arduino. Yang kedua yaitu komputer personal, PC personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar daripada komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk menggunakan personal. PC dapat berbentuk desktop PC atau dirancang untuk ditaruh di meja atau untuk dapat dijinjing dan dibawa seperti laptop. Yang ketiga yaitu mini PC, merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Yang keempat yaitu komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam FLOPS atau floating point operation per second. Selain komputer yang disebutkan di atas, beberapa gawai atau gadget yaitu perangkat elektronik kecil yang berfungsi khusus. Ada yang termasuk komputer karena terdiri atas perangkat keras, sistem operasi, dan perangkat lunak. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dibahas tentang interaksi manusia dengan komputer yang akan dibahas oleh Ramadhani. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan sebuah kata ataupun perbuatan yang dapat menyinggung kalian semua. Saya Nelly Hamdia, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye. Sekian video edukasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan video edukasi tentang komponen komputer. Apa? Sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 elemen, dan penyusun pada sebuah komputer, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dibahas tentang interaksi manusia dengan komputer yang akan dibahas oleh Ramadhani, kelompok saya.